Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi dan saya Natasha dari Kaikoura New Zealand. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini, Minggu 14 Juli 2024. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Romo Siprianus Tukan SSCC dari Palangkaraya. Selamat mendengarkan. Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, opa, oma, yang putri, yang kakung, para romo, frater, bruder, suster, dimanapun berada, selamat berjumpa kembali. Ini saya sedang berada di Taman Doa Maria Sentuyun Damai. Dan sungguh menjadi berkat bagi saya secara pribadi, karena ini baru pertama kali. Nah, letak tempat doa ini ada di paroki Muara Tewe di Kalimantan Tengah di Keuskupan Palangkaraya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu biasa yang ke-15. Injil yang akan kita dengarkan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya itu, kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang terkasih, pertama kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat yang boleh kita terima. Lebih-lebih kebaikan Allah yang menyertai kita. Dan dalam bacaan yang kita dengarkan barusan tadi, pertama-tama Yesus mengutus para muridnya. Pertama-tama mereka tidak sendirian. Yesus mengutus mereka berdua-dua. Di dalam pelayanan atau juga panggilan, dan lebih-lebih dalam pengalaman saya sebagai seorang misionaris atau juga seorang yang melayani, selalu diutus berdua-dua, jarang sendirian. Dan itu menunjukkan kepada gereja atau kepada kita sekalian bahwa kita diutus untuk tadi itu selalu berdua-dua tinggal di dalam komunitas. Karena kekuatan hidup bersama atau juga hal baik yang kita upayakan itu menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam perjalanan juga para murid mengalami situasi yang sungguh-sungguh
luar biasa. Pertama, Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi kuasa yang Yesus anugerahkan itu sangat luar biasa, efektif, dan memberi kekuatan. Yesus tidak memberi bekal dalam bentuk, kadang-kadang ya kita selalu melihat apapun berkat itu dalam bentuk nominal angka. Tetapi Yesus memberi para murid itu kuasa. Dan kuasa atas roh-roh jahat. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Karena yang pertama yang Yesus lakukan adalah memberi mereka kuasa. Seringkali misalnya pengalaman saya sendiri kalau pergi turne, di sini disebutnya turne atau pergi mengunjungi stasi-stasi. Ada yang jaraknya kalau naik menyusuri sungai Barito, ada yang bisa sampai 3-4 jam. Dan kalau kita menyusuri sungai, yaitu barang yang dibawa pun harus dihitung-hitung. Dan hal lain seringkali dalam perjalanan, misalnya kalau naik motor menempuh perjalanan yang jauh, kalau bawaannya banyak, seringkali itu badan sudah susah untuk pikul barang sendiri, ditambah lagi pikul beban. Jadi semakin sulit dan biasanya kita tidak fokus. Maka apa yang Yesus sampaikan kepada kita, yang ketiga adalah soal bagaimana fokus kita. Apakah kita fokus dalam hidup kita itu bawaan diri kita, atau fokus pada firman yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bagikan. Karena Yesus katakan, pergilah, wartakanlah kabar sukacita. Karena apapun yang kita bawa dalam diri kita, Yesus telah memberi kita kuasa dan menganugerahkan kepada kita kekuatan. Lebih-lebih sebagai seorang imam atau seorang pewarta, kita diajak untuk pertama-tama mengandalkan kuasa Tuhan dan menjadi pribadi yang lepas bebas. Dalam situasi apapun tidak terikat, baik itu barang atau apapun yang melekat sehingga menjadikan hambatan di dalam karya dan pelayanan kita. Dan yang terakhir, Yesus katakan, kalau orang menerima kamu, jadikanlah itu sebagai berkat. Tapi kalau orang menolak kamu, terimalah itu sebagai berkat untuk diri. Karena seringkali dimanapun kita diutus atau buka berkarya, seringkali ada penerimaan, juga ada penolakan. Tetapi Yesus katakan, kalau orang menerima kamu, tinggallah di situ dan berikanlah berkat. Dan kita sungguh percaya bahwa menerima seorang yang diutus Allah, itu juga menjadi menerima berkat yang Tuhan percayakan. Semoga pengalaman kita yang kita dapatkan berkat inspirasi sabda Tuhan ini membantu kita untuk boleh merasakan bahwa Yesus memberi kuasa. Memberikan, tentu kuasa itu tidak ke semua orang, tidak sembarang orang. Tetapi Yesus memilih dan memakai. Dan satu quote yang seringkali menjadi kekuatan bagi saya, yang seringkali saya ulang-ulang adalah, Tuhan tidak memilih orang yang istimewa, tetapi Dia akan membuat istimewa yang dipilih atau dipakainya. Semoga kita semua boleh semakin merasakan kekuatan dan kerelaan hati kita. Apapun tugas dan pelayanan kita, apapun panggilan kita, baik menjadi ayah, ibu, menjadi orang muda, menjadi biarawan-biarawati, siapapun kita, diutus untuk yang percaya pada Kristus, mewartakan karya baik Allah, kabar sukacita yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Renungan sederhana ini saya ambil dari di halaman Taman Doa Sentuyun Damai, dan suasananya sangat tenang. Barang siapa saudara-saudari yang lewat di Kalimantan Tengah, di Keuskupan Palangkaraya, boleh mampir ke tempat Taman Doa ini. Bila di malam hari suasananya sangat tenang dan banyak hal baik yang boleh kita alami di sini. Semoga ini menjadi tempat yang nyaman untuk siapa saja berdoa dan menemukan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu yang boleh kami terima, secara khusus melalui panggilan hidup kami masing-masing. Semoga Engkau mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu untuk memberkati siapa saja yang dengan caranya masing-masing menyertai kami di dalam pewartaan Injil. Juga berkatilah keluarga-keluargamu, saudara-saudari yang merayakan hari ulang tahun kelahiran,
hari ulang tahun perkawinan. Semoga mereka semua senantiasa Kau dampingi dan Kau berkati. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Fresh Juice, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Minggu 14 Juli 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Siprianus Tukan atas renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.